Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat kepada Bapak atau Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Hidayatullah. Nomor induk mahasiswa D2457200492. LPTK Universitas Selamat Riyadi, bidang studi, bimbingan dan konseling, asal sekolah SMK Al-Anwar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu di SMK Al-Anwar Pamekasan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi ke sekolah Iva bareng siapa? Sama teman, Bu. Oh iya. Pagi hari ini pelajarannya siapa? Bu Yani, Bu. Oh, matematika ya? Iya, Bu. Gimana sama pelajarannya Bu Yani? Alhamdulillah suka banget, Bu. Oke. Iva datang ke sini keperluannya kan karena dipanggil Ibu. Iya, Bu. Nah, Ibu karena barusan itu dapat kabar dari Bu Neng. Kemarin Iva kan cari Ibu. Iya, Bu. Katanya ada perlu, makanya Iva dipanggil sama Ibu ke sini. Jadi Ibu mau menanyakan keperluannya Iva itu ke Ibu, mau cerita apa? Jadi gini, Bu. Saya mau nanyakan tentang SNBP dan saya juga bingung mau kuliah di mana dan mau ambil jurusan apa, Bu. Oh ya, baik. Tujuannya Iva ke sini karena menanyakan soal SNBP, kuliah sama jurusannya ya. Iya, Bu. Jadi sebelum memulai konseling individu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini diberi kemudahan dan juga kelancaran ya. Amin. Dan tujuannya Iva tadi itu kan karena menanyakan soal SNBP sama kebingungan ya dalam mengambil jurusan ataupun universitas ya. Iya, Bu. Di sini Iva itu sama Ibu akan melakukan konseling individu. Di mana konseling individu ini bisa sampai 30 menit ya. Iya, Bu. Baik. Sebelumnya apakah Iva sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu. Jadi gini, karena Iva belum pernah melakukan konseling individu ya. Iya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang konseling individu. Konseling individu itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan permasalahannya. Nah, konselor itu bisa guru BK ataupun psikolog. Dan untuk memecahkan permasalahan dari peserta didik, ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada 3 asas. Asas yang penting yaitu asas keterbukaan, di mana Eva itu harus terbuka kepada Ibu, menjelaskan semua masalahnya kepada Ibu. Jadi Eva itu harus terbuka, ya. Iya, Bu. Dan selanjutnya yaitu asas kesukarelaan, di mana Iva itu tidak ada paksaan dari Ibu, ya. Iya, Bu. Iva datang ke sini itu dengan sukarela. Iya, Bu. Oke. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, di mana Iva itu tidak usah khawatir soal asas kerahasiaan. Jadi Ibu sebagai guru BK di sini itu akan menjamin kerahasiaannya. Iva mau cerita apa aja, permasalahannya itu akan rahasia. Tidak mungkin teman ataupun guru yang lain mendengar permasalahan Iva, ya. Iya, Bu. Nah, dari ini Iva itu kan barusan kan sudah izin ya ke Bu Yeni kalau mau dipanggil sama Ibu. Oke, kita akan melakukan konseling individu ya. Iya. Oke.
Kalau gitu soal SNBP kan ya tadi ya. Baik, SNBP itu seperti kita bisa mengikuti beasiswa, di mana dalam SNBP itu ada 25% dari per sekolah. Jadi di kelasnya IPA itu ada berapa siswa? 25 siswa. Oke. Dari 25 siswa itu kira-kira berapa orang yang bisa ikut? 6 atau 7 orang. 6 atau 7 orang ya. Nah, dalam 6 atau 7 orang itu kemungkinan lolosnya itu banyak ya yang ikut. Dan juga kemungkinan untuk lolos alhamdulillah banyak yang dari 6 atau 7 orang. Jadi kreditasi di sekolah kita itu kan kreditasi sudah B ya. Jadi sekolah ini sudah bisa untuk mengikuti SNBP ya. Dan Iva kan masih bingung mau ngambil jurusan apa. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu mau menanyakan Iva itu mau melanjutkan kuliah apa tidak? Mau, Bu, mau melanjutkan. Maunya itu di mana? Di UIN Madura. Oh iya, berarti gak jauh ya dari sini ya. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya kalau Iva sudah pernah mendengar enggak dari orang ataupun kakak tingkat yang menanyakan atau menjelaskan UIN Madura itu seperti ini gitu? Belum. Oh belum. Baik, di sini karena Iva belum mengetahuinya ya, Ibu punya ngasih tahu caranya agar Iva lebih tahu lagi cara untuk bisa mencari informasi lebih lanjutnya ya. Oke, sudah tahu kan ya cara-caranya? Nah, sekarang kita bisa coba pakai HP-nya Ibu ya, karena kan siswa tidak boleh bawa HP. Jadi kita coba caranya. Kita coba dulu cari kampus yang barusan. Mau kampus mana? UIN Madura. Nah, kita coba ketik dulu jurusannya UIN Madura ya. Sudah? Sudah. Di situ kan sudah ada itu ya. Kamu mau ambil jurusan apa?
Hukum, Bu. Oke. Coba dicari. Sudah ketemu ya? Sudah. Oke. Sekarang dipahami dulu ya, dibaca dulu. Tunggu, pahami. Sudah? Sudah. Oke. Coba dibaca dulu. Ini di UIN Madura itu. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai program studi tersebut. Hukum keluarga Islam. Program studi ini mempelajari hukum keluarga dalam perspektif Islam, termasuk di dalamnya hukum pernikahan, perceraian, waris, dan masalah keluarga lainnya. Hukum ekonomi syariah. Program studi ini berfokus pada penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi dan bisnis, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan Islam, dan kontrak bisnis syariah. Hukum tata negara. Program studi ini mempelajari hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta sistem ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Oke, berarti di UIN Madura itu ada 3 jurusan hukum ya? Iya, Bu. Nah, Iva kan saat ini mulai fokus untuk ikut SNBP. Iya, Bu. Ibu pernah memberikan angket 2 minggu yang lalu gitu soal pilihan jurusan, ya kan? Iya, Bu. Kira-kira selain jurusan dari UIN Madura, Iva maunya kemana? UIN Malang. Berarti agak jauh ya dari sini. Iya, Bu. Nah, coba cari lagi yang kedua dengan jurusan dan juga universitas yang berbeda ya. Iya, Bu. Ya, bisa dipahami dulu. Bentar. Sudah paham? Sudah, Bu. Coba dibaca itu yang di UIN Malang. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing program studi. Hukum keluarga Islam. Program studi ini berfokus pada kajian hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lain-lain. Program studi ini telah mendapatkan akreditasi A. Hukum tata negara. Program studi ini mempelajari hukum yang berkaitan dengan tata negara, pemerintahan, dan politik dalam perspektif Islam. Hukum ekonomi syariah. Program studi ini mempelajari hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Itu kan sudah ada 2. Iya, Bu. Selain jurusan hukum mungkin ada minat lagi yang mana? Ada, Bu. Kan yang angket itu ada 2, Iya. hukum sama Perkantoran. kamu pilihnya perkantoran. Iya. Jadi kalau di perkantoran itu, kalau di UIN Madura ya, karena ibu alumni sana, jadi mungkin bisa membantu. Di UIN Madura itu, kalau perkantoran kamu bisa ke jurusan perbankan. Perbankan itu kamu bisa ke bank sebagai admin, itu kan bisa. Nah, kedua yaitu bisa ambil jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu kamu bisa jadi kayak di pos admin, terus di pegadaian itu bisa, ya kan? Itu sama halnya kayak perkantoran. Jadi gitu kalau daerah
Kalau jurusannya perkantoran. Jadi tergantung dari IVA-nya minatnya kemana gitu. Apa lebih ke hukum, apa ke perkantoran, ya kan? Iya, Bu. Coba Iva setelah membaca barusan dari keduanya, Iya, Bu. Iva lebih ke mana? Ke UIN Malang atau ke UIN Madura? Ke UIN Madura. Berarti lebih ke UIN Madura. Iya, Bu. Ya, karena jaraknya lebih dekat ya daripada yang UIN Malang. Iya, Bu. Pernah tahu nggak kalau kakak tingkat di sini ada yang lulus di UIN Madura gitu sebelumnya, tahun kemarin? Ada. Ya, berarti udah dengar ada yang lulus sana. Siapa kalau tahu? Firman sama Gadis. Oh iya, benar. Dia itu ikut di UIN Madura. Jadi dia itu ikut SNBP juga. Alhamdulillah dia lolos, ya kan? Gini, karena Iva itu memilih 2 jurusan antara hukum. Yang pertama pilih apa? Hukum. Dan yang kedua Perkantoran. dari perkantoran itu kan ada 2 ya. Mau milih perbankan syariah atau ke ekonomi syariahnya? Lebih kemana? Barusan yang ibu jelaskan. Lebih ke ekonomi. Oh, ekonomi syariah. Oke, nanti bisa ditulis Iva pilihnya itu mau kemana gitu ya. Iya, Bu. Jadi dari menurut ibu, Iva itu kalau ambil jurusan ini sudah bisa. Karena menurut ibu itu Iva itu aktif, bisa untuk berkomunikasi bersama teman-temannya dan juga yang lainnya. Jadi kemungkinan untuk masuk ke kedua jurusan ini ibu yakin kamu bisa gitu ya. Iya, Bu. Sekarang ibu itu pengen tahu Iva untuk menuliskan LKPD-nya dulu ya. Ini bisa ditulis namanya. Tulis namanya dulu. Hari Rabu. Bisa ditulis dulu. Tulis saja sih. Sudah. Oh belum, ya nggak apa-apa.
Oke, sudah ya. Baik, sebelumnya Ibu mau menanyakan rencana-rencananya IFA untuk mempersiapkan SNBP itu apa? Rencananya IFA, keinginannya kan pengen mau ikut SNBP. Ya Bu. Dan rencana-rencananya IFA itu untuk SNBP itu apa? Memperbaiki nilai rapor Sama? agar nilai makin naik dan kemudian mempersiapkan sertifikat-sertifikat. Oke, sertifikatnya itu bisa dengan mengikuti lomba, ya, olimpiade gitu. Dan IFA juga bisa mengikuti olimpiade tingkat kecamatan, kabupaten gitu ya. Iya Bu. Untuk bisa perbanyak lagi sertifikatnya biar dapat tambahan nilai nanti ya. Iya Bu. Oke. Kalau IFA sudah punya rencana seperti itu sudah bagus menurut Ibu untuk mempersiapkan SNBP-nya ya. Iya Bu. Jadi IFA sudah bisa mengetahui pilihan jurusannya apa ya kan? Iya Bu. Dan juga universitasnya mau pilih di mana ya, sudah ada anjangan ya kan. Di sini selain fokus SNBP, IFA juga kan mau menaikkan nilai dari semester 1 sampai semester 4. Iya Bu. Nah, jadi IFA itu bisa dicek lagi rapotnya, dilihat agar nilai semester 5-nya IFA itu makin naik. Kalau pengen memperbaiki nilai ataupun pengen naik nilainya yang lebih tinggi, IFA gimana usahanya? Harus lebih giat lagi untuk belajar. Oke, bagus. Berarti IFA itu lebih semangat lagi dalam belajar ya, Iya Bu. agar nilainya itu makin naik di semester 5. Dan gini, SNBP itu kan kalau dari bulan sekarang itu masih lama ya. Iya Bu. Jadi IFA bisa mengumpulkan apa tadi? Sertifikat. Ya, jadi IFA bisa mengumpulkan sertifikatnya mulai dari sekarang, mempersiapkan nilai rapotnya agar lebih Tinggi. dengan kualitas Yang bagus dan juga belajar yang semangat lagi ya. Iya Bu. Oke. Karena IFA sudah bisa memilih jurusan dan kemungkinan IFA sudah mempunyai pandangan untuk memilih jurusan universitas yang mana yang cocok sama IFA ya kan? Iya Bu. Ibu mendukung keputusannya IFA nanti. IFA mau tetap ke UIN Madura ataupun ke UIN Malang, apa nanti IFA mau pindah lagi ke kampus yang lain, tidak apa-apa, karena ini kan masih lama. Biasanya kalau pindah-pindah kampus atau jurusan itu kadang terpengaruh dari teman gitu. Temannya misalkan, ayo Fa kita ke kampus ini aja, itu kamu kadang ikut. Oh iya Bu, saya mau pindah, ini tidak apa-apa ya. Iya Bu. Karena kan masih lama SNBP-nya, bisa dipersiapkan semua sertifikatnya dengan ikut apa tadi? Lomba-lomba. Ya, lomba ataupun olimpiade ya. Dan barusan IFA sudah mengisi LKPD. Iya, Bisa Ibu lihat dulu. Oke, SNBP di sini IFA kan sudah mengisi dan LKPD IFA juga sudah ya. Iya Bu. Baik, di sini IFA itu tujuannya lebih fokus lagi ke ikut SNBP ya. Dan IFA akan lebih semangat lagi untuk menaikkan nilai-nilainya Iya Bu. dengan memperbanyak lagi sertifikatnya. Ya, bagus. Dari hasilnya.
Sekarang Ibu pengen kamu itu isi hasil dari evaluasi, ya. Angket evaluasi, pengen tahu apakah konseling ini itu bermanfaat untuk Iva apa tidak gitu ya. Jawab dengan sejujurnya ini ya. Iya Bu. Oke, bisa ditulis yang diisi dulu hasil evaluasinya ya. Sudah? Sudah. Oke. Baik, karena ini sudah mau berakhir dan semoga bermanfaat untuk Iva. Apa yang didapatkan di konseling hari ini itu Iva sudah mempunyai tujuan dan arahannya mau kemana ya. Iya. Jadi Iva sudah berpikir dan mengetahui cara untuk mencari kampus yang mana. Iva bisa cari sendiri nanti di rumahnya ya. Informasi-informasinya bagaimana, seperti apa gitu kan. Iya Bu. Kira-kira kapan lagi Ibu bisa untuk konseling individu bareng Iva lagi seperti ini, untuk menanyakan tindak lanjutnya seperti apa nanti. Maksudnya apakah Iva SNBP-nya sudah memperbanyak lagi sertifikatnya, terus nilainya gimana, jadi Ibu kan lebih tahu perkembangannya Iva. Kira-kira Iva itu mau ke Ibu datang ke sini 1 bulan sebelum pelaksanaan SNBP atau setengah bulan? 1 bulan. 1 bulannya ya datang ke Ibu. Oke, Iva bisa datang ke Ibu, menemui Ibu, menanyakan SNBP-nya lagi. Terus misalkan Bu saya tidak tahu cara daftarnya, bisa datang ke Ibu ya untuk mendaftarkan. Ibu akan mengasih tahu cara-caranya dan mungkin Ibu akan memberikan informasi juga soal olimpiade ataupun lomba-lomba yang lain agar Iva itu mendapatkan sertifikat yang lebih banyak lagi ya. Iya Bu. Sama kamu juga Ibu minta cari banyak informasi tentang kampus seperti apa, jurusan yang kamu ambil itu seperti apa ya, akreditasinya dilihat karena itu menentukan masa depan kamu ya. Iya Bu. Carilah akreditasi yang tinggi A ataupun B, oke? Iya Bu. Baik. Dari olimpiade itu kamu bisa mengikuti online ataupun offline ya. Iya Bu. Bisa dicari informasinya dari teman ataupun nanti Ibu kabarin. Kan Ibu sudah punya nomornya Iva kan ya? Iya Bu. Ya, nanti Ibu kabarin soal SNBP-nya ya. Iya Bu. Jadi Iva fokusnya belajar juga, belajar naikkan nilai yang lebih tinggi lagi ya, Iya Bu. lebih semangat. Ibu yakin kamu pasti bisa. Sebelum Ibu tutup konseling individu ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa dulu. Iya Bu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Pak. Iya Bu. Sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.